Halo dokter, perkenalkan saya Igustia Putu Widiatnyani. Di sini saya akan mempresentasikan case-based discussion yang berjudul subdural hemorrhagic dan subarachnoid hemorrhagic. Untuk identitas pasien di sini dengan inisial IGP, jenis kelamin laki-laki, usia 48 tahun, alamatnya di Desa Unggahan Seririt dengan tanggal pemeriksaan 23 April 2026. Untuk keluhan utama pasien adalah nyeri kepala, di mana untuk riwayat penyakit sekarang, pasien datang ke IGD RSUD Kabupaten Buleleng dengan rujukan dari RSU Santigraha dengan keluhan utama sakit kepala yang disertai penurunan kesadaran. Pasien mengatakan pasien sedang memotong pohon di kebun dan tertimpa ranting pohon dengan ukuran yang besar. Ranting tersebut kemudian menimpa kepala pasien. Setelah kejadian tersebut, pasien pingsan. Berdasarkan keterangan keluarga, pasien ditemukan dalam kondisi terlentang di bawah pohon dan sejak saat itu tampak linglung serta mengalami kebingungan sekitar 4 jam pasca kejadian. Saat proses perujukan dari Rumah Sakit Santigraha menuju RSUD Kabupaten Buleleng, pasien mengalami mual disertai muntah sebanyak 1 kali dan setibanya di IGD, pasien mengalami muntah kembali sebanyak 1 kali dengan pasien datang ke IGD dengan rujukan dari RSU Santigraha dengan keluhan utama nyeri kepala setelah tertimpa ranting pohon yang berukuran besar lalu mengalami pingsan. Untuk riwayat pasien di sini tidak ada riwayat penyakit dahulu, alergi, transfusi, operasi maupun penyakit keluarga, riwayat pengobatan juga belum ada. Untuk status present pasien, di sini keadaan umumnya tampak sakit berat, tekanan darahnya 120/80 dengan denyut nadi 67 kali per menit, frekuensi napas 24 kali per menit dengan suhu 36 derajat Celcius, SpO2 98% on nasal kanul 3 lpm, kemudian skala nyerinya 7/10. Untuk status generalis, GCS-nya adalah E2 V3 M4 dengan VASCOR 7/10. Dengan keadaan dari pemeriksaan kepala didapatkan tidak ada sepal hematoma, tidak terdapat jejas pada kepala, nyeri tekan negatif, untuk crepitusnya positif. Kemudian dari maxillofacial tidak didapatkan otore namun didapatkan rhinore. Kemudian refleks pupilnya positif isokor dengan ukuran 3 mm pada kedua mata. Kemudian konjungtiva anemisnya tidak ada, ikterik tidak ada, jejasnya positif pada maxillofacial, didapatkan nyeri tekan yang positif pada maxillofacial. Kemudian untuk neck and shoulder didapatkan adanya nyeri, jejas, namun tidak terdapat adanya pendarahan. Kemudian dari pemeriksaan toraks didapatkan dari inspeksi untuk gerakan dinding dadanya simetris, untuk bentuknya juga simetris dan juga tidak terdapat jejas. Kemudian untuk palpasi didapatkan adanya nyeri tekan, namun tidak terdapat adanya nyeri tekan dan tidak terdapat adanya massa. Untuk perkusi didapatkan batas jantungnya normal, untuk suara perkusinya adalah sonor di kedua lapangan paru. Kemudian dari auskultasi didapatkan suara jantung S1 S2 tunggal reguler, tidak terdapat adanya murmur, pulmonya versikuler, tidak dapat ronki maupun wheezing. Dari pemeriksaan abdomen tidak dapatkan jejas ataupun distensi. Dari pemeriksaan auskultasi bising ususnya positif normal. Untuk perkusi timpani tidak terdapat nyeri tekan maupun massa. Dari ekstremitas didapatkan akral hangat, tidak dapat edema, kemudian pendarahan aktif tidak ada, kemudian sianosis juga tidak ada, didapatkan adanya jejas pada ekstremitas. Kemudian untuk capillary refill time kurang dari 2 detik, untuk nyeri tekannya positif. Berikut untuk status lokalis pada regio maxillofacial. Dari look dapatkan edema, preorbital hematom itu negatif. Untuk luka multiple didapatkan pada area regio maxillofacial dengan ukuran terbesarnya 4 cm x 3 cm dengan dasar dermis. Untuk pendarahan didapatkan pendarahan aktif positif. Kemudian dari feel didapatkan nyeri tekan positif pada regio maxillofacial, terkhususnya pada bagian yang kanan. Untuk repitasi negatif, step off-nya juga negatif.
Kemudian dari pemeriksaan status lokalis regio cruris dextra didapatkan adanya luka multiple dengan ukuran terbesar 2 cm x 1 cm dengan dasar dermis untuk edem atau swelling negatif, pendarahan aktif negatif, staph off negatif, untuk nyeri tekannya negatif, repitasi negatif, untuk move gerakan fleksi dan ekstensinya normal. Kemudian untuk asesmennya sendiri adalah cedera kepala sedang dengan multiple vulnus apertum pada regio mentalis serta multiple vulnus apertum pada regio cruris dextra. Kemudian untuk planningnya di sini dari RSUD Buleleng didapatkan diberikan ondansetron, pemasangan collar neck, kemudian pemberian O2 dengan asal kanul 3 liter per menit, kemudian diberikan paracetamol 1 gram IV. Dari spesialis bedah saraf diberikan IV FDNS 20 TPM, nasal kanul, O2 6 liter per menit, ketorolak 3 kali 30 mg IV, omeprazol 2 kali 40 mg IV, ondansetron 2 kali 4 mg IV, phenytoin 3 kali 100 mg IV, piracetam 3 kali 1 gram IV, ceftriaxone 2 kali 1 gram IV, tetagam IV, kemudian juga loading mannitol. Kemudian dari pemeriksaan darah lengkap didapatkan untuk WBC 11,6, kemudian limfoid didapatkan 0,89, monoid absolut 0,64, neutrofil absolut 9,61, kemudian glukosa darah 140. Untuk pemeriksaan kimia darah didapatkan untuk ureumnya itu 26,4, kreatinin serumnya 0,86, untuk elektrolit dan gas darah didapatkan CL-nya 104,1, Na 141,2 dengan kalium 3,83, kemudian dengan ion kalsium 104,1. Kemudian di sini didapatkan juga pemeriksaan koagulasi untuk PT-nya 14,1, APTT 32,1. Dari CT scan kepala didapatkan kesan SDH pada temporoparietal kanan, tentorium cerebri kanan, dan falx cerebri kanan. SAH cisterna supersella kanan, kemudian dapatkan contusio cerebri multiple pada temporal kanan dan juga frontotemporal kiri, edem cerebri dengan herniasi subfalsin, kemudian fraktur arachnoid zigoma kiri, kemudian hematosinus sphenoid kiri pas hematoma temporoparietal kiri, dan juga untuk calvaria dan vertebra cranial 1-7 intak. Vertebra cervical 1-7 intak. Kemudian dari X-ray toraks didapatkan untuk kesannya core dan pulmo tidak tampak kelainan. Untuk diagnosisnya sendiri itu adalah CKS dengan SDH dan juga SAH, multiple vulnus apertum, regio mentalis, serta multiple vulnus apertum, regio cruris dextra. Kemudian untuk operation report di sini operasi diawali dengan inform consent ke pasien kemudian pasien diposisikan dalam posisi supine, kepala diposisikan ke kanan. Untuk berikutnya dilakukan pencucian pada lapangan operasi dengan safflon, kemudian disinfeksi area operasi dengan povidone iodin, kemudian dilakukan penandaan pada sayatan kulit, kemudian dilakukan pemasangan silikon sheet, dan area operasi dipersempit dengan menggunakan handuk steril. Kemudian dilakukan insisi dengan menggunakan bor bedah, kemudian dilakukan pembuatan lubang pada tengkorak. Kemudian dilakukan pengangkatan bone flap sehingga untuk dura mater terpapar, di mana untuk dura mater berikutnya dibuka untuk mengevakuasi pendarahan pada ruang subdural dan juga subarachnoid. Kemudian dilakukan irigasi hingga bersih, dilakukan penutupan dura, kemudian dilakukan prosedur craniectomy, kemudian pemasangan drain, kemudian penutupan muscle, dan juga skin flap. Berikut adalah gambaran dari operation report. Kemudian untuk follow-up ruangan, di sini dilakukan pada tanggal 15 April dan juga 16 April.
pada tanggal 15 April, pasien mengeluhkan nyeri pada kepala. Untuk keadaan umumnya baik, GCS-nya E4V5M6 dengan tekanan darah 130/80, heart rate 86, SpO2 98 on room air, respiration rate 16 kali per menit dengan status lokalis. Di sini pada inspeksi pasien menggunakan perban operasi, luka terawat baik, dan juga didapatkan adanya pemasangan drain. Kemudian untuk tata laksana yang diberikan, planningnya berupa head up 30 derajat, ceftriaxone 2 kali 1 gram IV, piracetam 3 kali 1 gram IV, phenytoin 3 kali 100 mg IV, omeprazole 2 kali 1 vial, ondansetron 3 kali 1 ampul, fentanyl 30 mikrogram per jam, manitol 4 kali 100 ml, dan juga observasi GCS, produksi drain, dan tanda peningkatan TIK. Kemudian untuk tanggal 16 April, pasien juga masih mengeluhkan nyeri kepala. Kemudian untuk keadaan umumnya baik, dengan GCS E4V5M6, dengan tekanan darah 130/70, heart rate 86, SpO2 98, dengan respiration rate 15 kali per menit. Dari inspeksi didapatkan pasien masih menggunakan perban di area luka operasi, luka terawat baik, kemudian terdapat adanya drain. Kemudian untuk planningnya masih sama seperti pada tanggal 15 April sebelumnya. Kemudian di sini dari follow up ruangan pada tanggal 23 April dilakukan pemeriksaan status neurologis yang didapatkan untuk kesan umumnya baik, kesadarannya E4V5M6. Untuk pemeriksaan motorik, yang pertama dari ketangkasan gerak volunter dan juga ekstremitas atas. Untuk sendi bahunya bebas, sendi siku bebas, sendi tangan bebas, kemudian jari-jari tangan juga bebas. Untuk ekstremitas bawah, untuk sendi panggul, sendi lutut, kaki juga bebas bergerak, baik aktif dan pasifnya. Untuk kekuatan ekstremitas, ekstremitas atasnya didapatkan kekuatan motoriknya 5 dari 5 pada ekstremitas atas yang kanan, 5 dari 5 pada ekstremitas atas yang kiri, 5 dari 5 pada ekstremitas bawah yang kanan, dan 5 dari 5 pada ekstremitas bawah yang kiri. Untuk tonus ototnya pada ekstremitas atasnya normal, kanan dan kiri. Untuk ekstremitas bawah juga normal pada kanan dan kiri. Untuk trofi ototnya tidak didapatkan pada ekstremitas atas maupun bawah. Dari pemeriksaan saraf kranialis, nervus oculomotor troclear abducens didapatkan untuk kedudukan bola matanya simetris, pergerakan bola matanya normal, nistagmus tidak ada, celah mata normal, kemudian tidak didapatkan adanya ptosis. Dari pemeriksaan pupil didapatkan bentuknya bulat reguler, ukuran 3 mm, baik kanan dan kirinya, refleks cahaya langsungnya positif, cahaya konsensualnya juga positif. Dari pemeriksaan nervus facialis didapatkan otot-otot wajah saat istirahatnya simetris, bisa menggerakkan otot dahinya secara simetris, bisa mengangkat otot dahi secara simetris, menutup mata secara simetris, juga mencucu secara simetris. Kemudian dari pemeriksaan sensorik, baik pada ekstremitas kanan dan kiri maupun ekstremitas atas bawah didapatkan untuk pemeriksaan sensorisnya normal. Dari refleks fisiologis dalam batas normal, refleks patologis tidak didapatkan hasil yang positif. Kemudian lanjut pada tinjauan pustaka. Baik, di sini yang pertama adalah membahas tentang anatomi. Untuk otak sendiri itu dilapisi oleh 3 lapisan selaput yang kita sebut dengan meningen, yang terdiri atas dura mater, arachnoid, dan juga pia mater. Di mana untuk lapisan paling luar adalah dura mater yang memiliki struktur tebal, kuat, karena dia tersusun dari jaringan fibrosa. Di mana untuk fungsi utamanya itu adalah untuk melindungi otak dari trauma mekanik. Kemudian untuk lapisan di bawahnya itu terdapat arachnoid mater, di mana untuk lapisan ini itu lebih tipis daripada dura mater dan dia berupa bentuknya mirip dengan jaring laba-laba. Untuk arachnoid ini berperan sebagai pembatas antara ruang subarachnoid, di mana untuk subarachnoid ini mengalir cairan liquor cerebri. Kemudian untuk lapisan yang paling dalam adalah pia mater. Untuk lapisan ini melekat langsung pada permukaan otak yang dimana dia mengikuti sulcus dan juga gyrus dari cerebri. Sehingga untuk lapisan ini juga sangat banyak mengandung pembuluh darah yang fungsinya adalah mensuplai nutrisi ke jaringan otak. Kemudian tadi di ruang subarachnoid itu disebutkan bahwa mengalir CSF atau cerebrospinal fluid. Fungsinya itu adalah sebagai bantalan pelindung otak, terutama pada saat terjadi pergerakan atau guncangan.
Kemudian pada ruang subarachnoid juga terdapat banyak pembuluh darah cerebral, terutama arteri dan juga vena superficial. Kemudian di sini untuk klasifikasi dari cedera kepala, untuk pasien mengalami cedera kepala sedang, untuk cedera kepala sedang sendiri itu dinilai dari GCS yang menunjukkan GCS 9-13. Kemudian untuk cedera kepala ringan itu GCS-nya 14-15, sedangkan cedera kepala berat GCS-nya 3-8. Kemudian berikutnya pembahasan mengenai subarachnoid hemorragik, di mana untuk subarachnoid hemorragik ini adalah kondisi pendarahan yang terjadi pada ruang subarachnoid, yaitu ruang di antara arachnoid mater dan juga pia mater yang secara normal berisi cairan cerebrospinal fluid atau CSF, di mana untuk lokasi vaskularisasi yang paling sering ruptur adalah pembuluh kortikal superficial atau cortical vessel, terutama vena kortikal dan juga arteri kecil di permukaan korteks. Untuk lokasi anatomis dari pendarahan subarachnoid yang disebabkan oleh trauma sendiri itu paling sering pada sulcus korteks vertebra dan bukan pada cisterna basal seperti aneurisma. Kemudian untuk subarachnoid yang disebabkan oleh trauma ini itu terjadi karena adanya gaya akselerasi dan juga deselerasi yang menyebabkan adanya shearing injury sehingga terjadi robekan pada pembuluh kecil di permukaan otak dan darah masuk ke ruang subarachnoid di sulcus. Berikut adalah patofisiologi dari subarachnoid hemorragik atau SAH, di mana setelah terjadinya trauma yang menyebabkan bleeding pada SAH, maka akan terdapat peningkatan rilis dari katekolamin, yaitu berupa hormon epinefrin dan juga norepinefrin, sehingga akan meningkatkan kalsium seluler. Hal ini dapat menyebabkan terjadinya disrupsi miokardial, kemudian terdapat disfungsi pada ventrikel kiri, peningkatan tekanan di daerah jantung yang kiri, dan pada akhirnya dapat menyebabkan terjadinya pulmonary edema yang akan berakibat pada nafas pasien yang menjadi lebih pendek. Kemudian untuk peningkatan kalsium intraseluler tersebut juga akan menyebabkan disaritmia pada jantung yang menurunkan cardiac output sehingga pasien bisa mengalami penurunan kesadaran atau sinkop. Kemudian setelah terjadinya SAH akan terjadi penurunan dari aliran darah dan juga oksigen ke otak sehingga akan dilakukan mekanisme tubuh berupa perilisan hormon antidiuretik. Hormon antidiuretik ini itu pada akhirnya akan menyebabkan hiponatremia dan bisa mengarahkan pasien pada kejang. Kemudian di sini juga di sini masuknya darah pada subarachnoid space itu bisa mengaktifkan respon dari meningen sehingga dapat terjadi aseptic meningitis yang akan bermanifestasi klinis sebagai tanda-tanda meningitis berupa nyeri pada leher dan juga rigiditas atau kaku kuduk. Kemudian di sini juga pendarahan pada subarachnoid itu dapat menyebabkan terjadinya obstruksi pada cerebrospinal fluid sehingga bisa terjadi hidrosefalus yang berakibat pada penurunan kesadaran. Kemudian peningkatan dari blood volume yang secara tiba-tiba pada subarachnoid space itu dapat menyebabkan pelebaran yang secara tiba-tiba dari pembuluh darah dan juga meningen sehingga pasien bisa mengalami thunderclap headache atau nyeri kepala yang sangat parah. Kemudian di sini untuk bleeding pada subarachnoid space juga dapat menyebabkan penurunan aliran darah ke cerebral sendiri sehingga responnya sendiri itu akan terjadi dilatasi cranial vessel untuk meningkatkan blood flow tadi yang menurun. Peningkatan dari blood flow yang diakibatkan oleh dilatasi dari cranial vessel tersebut itu dapat menyebabkan peningkatan secara tiba-tiba dari internal carotid artery pressure sehingga akan menyebabkan peningkatan dari intracranial pressure juga.
Kemudian di sini dari lokasi pendarahan sendiri ada beberapa manifestasi klinis khusus yang ditemukan. Contohnya, apabila terjadi pendarahan pada posterior communicating artery, itu dapat ditemukan non-reaktif pupil, gaze palsy, diplopia, maupun ptosis. Apabila terjadi pada anterior communicating artery, maka dapat terjadi avolition, kemudian bilateral leg weakness juga bisa ditemukan. Kemudian apabila terjadi pada middle cerebral artery, maka dapat ditemukan hemiparesis maupun aphasia, sedangkan pada internal carotid artery dapat ditemukan hypopituitary. Kemudian dari epidemiologinya sendiri di sini untuk traumatik subarachnoid hemorrhagic sendiri merupakan bentuk paling sering dari subarachnoid hemorrhagic, di mana secara keseluruhan paling sering ditemukan pada pasien dengan traumatic brain injury. Kemudian untuk derajat keparahannya terutama sedang ke ringan, dan untuk insidensinya sekitar 33% sampai 60%. Kemudian untuk traumatik subarachnoid hemorrhagic sendiri paling sering diakibatkan oleh mekanisme cedera seperti kecelakaan lalu lintas, jatuh, juga trauma tumpul kepala akibat adanya gaya akselerasi dan deselerasi. Kemudian secara demografis, untuk TSAH ini lebih banyak terjadi pada laki-laki usia muda hingga dewasa karena paparan resiko trauma yang lebih tinggi. Meskipun pada populasi usia lanjut kejadiannya meningkat akibat resiko jatuh. Selanjutnya adalah pendarahan subdural atau SDH, yaitu merupakan pendarahan yang terjadi antara ruang dura mata dan juga arachnoid. Dimana untuk epidemiologi sendiri, sekitar 20-30% pasien dengan traumatic brain injury itu akan mengalami SDH. Kemudian untuk kondisi ini lebih sering terjadi pada laki-laki dengan rasio laki-laki banding perempuan kurang lebih 3:1 dan akan meningkat pada kelompok usia lanjut akibat atrofi cerebral yang membuat vena bridging jauh lebih rentan robek saat trauma. Kemudian trauma berenergi tinggi seperti kecelakaan lalu lintas, jatuh, kekerasan merupakan penyebab utama dari SDH. Untuk mortalitas acute traumatic subdural hemorrhagic itu tergolong sangat tinggi, yaitu berkisar 50-90% pada cedera kepala yang berat. Kemudian untuk pendarahan ini paling sering terjadi akibat robekan vena-vena jembatan atau bridging vein yang terletak antara korteks cerebral dan juga sinus venosus. Namun dapat juga terjadi akibat laserasi pembuluh arteri pada permukaan otak. Kemudian untuk pendarahan subdural sendiri paling sering terjadi pada permukaan lateral hemisferum dan juga pada sebagian di daerah temporal sesuai dengan distribusi bridging vein. Untuk jenis-jenis dari SDH sendiri ada SDH akut, yaitu kurang dari 2 hari, di mana terjadi hematoma subdural akut yang menimbulkan gejala neurologi penting dan serius dalam 24-48 jam setelah cedera. Seringkali berkaitan dengan trauma otak yang berat, hematoma ini memiliki mortalitas yang tinggi. Kemudian untuk subdural subakut itu terjadi 2-14 hari pasca cedera. Kemudian untuk subdural kronik itu terjadi lebih dari 14 hari pasca cedera. Kemudian berikutnya adalah patofisiologi klinis dari subdural hematom. Di sini setelah terjadi subdural hematom akan terjadi peningkatan intrakranial pressure yang pada akhirnya dapat menyebabkan herniasi unkal, sehingga untuk manifestasi klinis yang muncul pada pasien adalah terjadinya dilatasi pupil. Kemudian dapat juga terjadi koma atau kematian akibat herniasi terutama pada bagian ulkus. Kemudian akibat peningkatan intracranial pressure ini dapat juga terjadi kompresi pada struktur-struktur yang ada dalam otak sehingga pada akhirnya pasien dapat merasakan nyeri kepala yang hebat, muntah, mual, kemudian juga dapat terjadi contralateral hemisensory loss. Kemudian dapat juga terjadi contralateral hemisferis terutama pada bagian upper motor neuron. Kemudian untuk peningkatan intracranial pressure yang tadi
terjadi, itu juga dapat menyebabkan kompresi dari arteri yang memvaskularisasi otak, sehingga pada akhirnya akan terjadi penurunan perfusi, sehingga otak mengalami iskemia, dan pada akhirnya akan menyebabkan pasien mengalami cranial nerve palsy, penurunan kesadaran, bahkan sampai kejang, baik itu berupa kejang yang vokal maupun general. Untuk tata laksananya sendiri, di sini adapun indikasi pembedahan pada SDH berdasarkan CT-nya itu adalah berupa ketebalan hematom lebih dari 10 mm, ada midline shift lebih dari 5 mm. Kemudian berdasarkan kondisi klinis, apabila GCS-nya kurang dari 8, maka perlu dilakukan monitoring tekanan intracranial pressure terlebih dahulu. Akan dilakukan operasi jika intracranial pressure-nya lebih dari 20 mmHg, kemudian terdapat pupil yang anisokor atau dilatasi yang menetap. Kemudian apabila GCS-nya kurang dari 8, ketebalan hematomanya kurang dari 10, midline shift-nya kurang dari 5, harus tetap dilakukan operasi jika terdapat penurunan GCS lebih dari 2 poin sejak awal kejadian. Kemudian untuk indikasi pembedahan dari SDH sendiri itu SAH, mohon maaf, SAH, di sini terdapat peningkatan tekanan intrakranial atau ICP, yaitu ICP-nya lebih dari 20-22 mm air raksa, kemudian terdapat hidrosefalus, terdapat lesi lain yaitu berupa SDH, EDH maupun kontusio, terdapat herniasi ataupun GCS yang memburuk. Kemudian untuk prognosisnya sendiri, di sini prognosis dari cedera kepala sedang untuk outcome-nya sendiri secara umum, cedera kepala sedang memiliki prognosis yang intermediate, yaitu antara ringan dan juga berat. Sekitar 90% pasien dapat hidup mandiri, namun sebagian mengalami defisit kognitif atau fisik yang residual. Kemudian terdapat risiko disabilitas permanen yang mencapai kurang lebih 66% pada traumatic brain injury sedang. Kemudian untuk mortalitasnya lebih rendah dibandingkan traumatic brain injury berat, tetapi tetap secara signifikan dapat menyebabkan komplikasi apabila tadinya terdapat hipoksia, hipotensi, ataupun peningkatan intracranial pressure. Kemudian faktor yang dapat memperburuk dari prognosis antara lain itu nilai GCS motorik. GCS-nya rendah, misalnya M3-nya rendah. Kemudian terdapat hipoksia, hipotensi, peningkatan intracranial pressure, dan juga resi struktural. Kesemua hal tersebut dapat memperburuk prognosis. Kemudian untuk prognosis dari SDH sendiri, untuk SDH memiliki prognosis yang lebih buruk karena biasanya terkait dengan cedera otak yang diffuse dan juga berat. SDH sendiri berhubungan dengan mortalitas yang tinggi dan juga defisit neurologis yang menetap. Faktor yang memperburuk prognosis itu adalah SDH tipe yang akut, lebih jelek prognosisnya daripada yang kronik, kemudian apabila ukuran hematomanya besar dan juga terdapat midline shift yang besar juga, maka prognosisnya lebih buruk. Kemudian apabila terdapat herniasi otak yang tidak tertangani, bahkan dapat menyebabkan kematian. Kemudian apabila dilakukan tindakan pembedahan evakuasi dini, maka outcome-nya dapat lebih baik juga. Kemudian dari SAH sendiri, untuk secara umum outcome-nya kurang baik karena SAH sendiri merupakan indikator cedera berat karena sering disertai spasme, peningkatan intracranial pressure, dan juga iskemia sekunder. Kemudian faktor yang dapat memperburuk prognosis dari SAH adalah volume darah subarachnoid yang besar, kemudian penurunan kesadaran di awal, vasospasme cerebral, hipoperfusi otak, dan juga dari penelitian menemukan bahwa SAH pada traumatic brain injury itu dapat meningkatkan risiko kematian. Sekian presentasi saya, dokter. Mohon maaf apabila banyak sekali kekurangan dalam presentasi kali ini. Terima kasih banyak atas bimbingannya, dokter. Sekian yang dapat saya sampaikan. Terima kasih.